Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di video tutorial pembuatan e-commerce menggunakan Laravel 10. Oke, jadi sekarang kita akan mana sih? Bukan di sini, guys. Nah, di sini. Nah, setelah kemarin kita menampilkan user di sini, ya kan? Nah, sekarang kita akan menampilkan elemen-elemen yang ada di dashboard. Contohnya kayak nampilin pesanan baru yang masuk, atau menambahkan data statistik yang kayak ada di order ini. Ini yang kayak gini kita tambahin di dashboard. Oke. Jadi pertama-tama kita buka filamen. Udah gede banget. Ini kita buka filamen. Oke. Masalah. Bener deh. Oke. Nah, kita pergi ke bagian di sini ada dashboard. Harusnya ada dashboard. Mana sih? Mana sih dashboard? Mana sih dashboard? Oh, atau gara-gara ini kan ya versinya versi nih dashboard kan ada. Nah, habis itu kita ke bagian table widgets. Mana nih table widgets? Nih, ini kita copy. Udah di-copy kan, habis kita ke terminal kita. Terminal baru. Kita paste di situ. Nah, tapi ini bentar. PHP artisan make filament widget latest orders table. Oke, kita enter. Nah, ini diganti nih, what is the resource you would like to create this in. Jadi terserah ini kalian mau create atau enggak. Cuman kalau kita nggak usah, kalau aku nggak usah, kita enter aja. Terus ini di mana mau nge-create nya, masuk aja di admin. Oke, create successfully. Oke, kalau udah kalian bisa lihat di bagian app, terus filamen, terus di bagian widget nih. Widgetnya nih, latest order. Nah, ini merah karena belum diisi nggak sih? Nah, sekarang kita isi. Class latest order extend base widget.
public function table situ return table. Nah ini tambahin di sini order resource, terus get eloquent query. Get eloquent query itu kita tambah lagi bawahnya. Kita kasih di pagination, default pagination option, kita kasih 5. Terus itu terus default sort, create add, sama dash. Oke. Nah terus habis itu nih ya, kalau misalkan kita reload, salah nih, kalau misalkan kita reload, kayak di sini dia udah muncul tuh, cuman kan belum ada isinya kan. Terus tinggal kita copy aja isinya dari order relation manager. Ya Allah, order nih, kita copy sih kolomnya aja. Mana sih kolom? Nih. Dari sini sampai bawah. Sampai sini. Kita copy, Ctrl C. Besok kita paste di tempat yang tadi, yang ini. Nah ini belum kita import. Oke. Nah besok kalau misalkan kita reload, ini mulu bukan, kita reload, harusnya deh. Nah ada, dia muncul, ya kan? Nah habis itu kita mau mendefinisikan si propertinya. Oke. Ini kan dia masih kayak cuman setengahnya gitu kan. Nah kita buat dia full di sini. Terus itu di sini kita tambahin protected integer, terus string, array, terus column span sama dengan full. Oke. Terus coba kita lihat. Nah, oke, dia di sini. Nah, tapi kan ini dia belum ada namanya ya, usernya yang dia pesen itu. Jadi kita tambahin deh. Kita tambahin di bawah ID. Mana sih ID? Nih.
di atas Granto, bentar. Kita tambahin di sini. Text column make user name, kita buat dia searchable. Oke, coba kita reload. Enggak. Enggak ada isinya. Bentar. Oh, user. Coba. Ya Allah, kebukanya ini mau. Nah, ada kan? Yang pesan itu si Anna Hathaway sama Thomas Sangster. Oke. Nah, habis itu kita mau buat tabel tindakan. Nih, jadi kita tambahin setelah create add ini kita tambahin action view order URL cfn order record string order resource get UR get URL get URL habis itu view record kok ini nih salah nih record habis itu ini apa merah oke. Import yang mana nih? Banyak banget lagi action kayaknya filamen mana ya guys, kayaknya film
Ntar teman-temannya apa di sini? Filament. Use filament column. Use filament table. Filament table action. Order. Kita lihat dulu action. Order record string. Order resource. Get URL view record. Oke. Nah, habis itu kita kasih ininya apa, icon. Icon hero icon m kenapa merah? Nah, kita lihat. Error kenapa? Oh, berarti salah itunya. Importnya salah berarti nih, filament table action. Berarti apa dong? Filament table action bukan. Coba ya. Bentar guys, tadi tuh aku mah Hello world, welcome back to my channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Saya Sahil dan kami sedang mengembangkan proyek e-commerce menggunakan Laravel 10. Di video sebelumnya, Anda telah melihat bagaimana saya mengimplementasikan manajer relasi pesan. Akan menulis view the page, oke, dan di sini saya akan meneruskan record tutup saja pernyataannya. Saya juga akan memberikan import kelas filament ini. Filament table action. Pastikan untuk mengimpor kelas filament ini, table. Action, lalu tulis market view order, lalu filament ini table action. Pastikan untuk mengimpor kelas
Kenapa sih? Nah, oke guys, ini udah muncul ya. Jadi tadi kenapa aku error? Sebenarnya importnya udah benar, tapi ternyata aku kurang s di sini, actions harusnya. Oke. Nah, habis itu sekarang aku mau hapus ininya dan kita tampilin data statistik yang ada di table orders ini. Oke, jadi sekarang kita ke admin panel. Taruh admin panel provider. Terus kita ke bawah, kita cari widget. Nah, ini ya. Widget, account widget. Nah, ini kita komen juga. Karena berarti tadi dia kan ngarahinnya ke account ya. So di sini kita tambahin deh order stats class. Ini pasti udah diimpor ya. Coba kita lihat. Oke, dia udah ada tapi dia di bawah ya. Nah, caranya gimana biar dia ke atas? Kita harus nambahin satu baris di latest order. Latest order di bawah kolom spend. Di mana sih? Di bawah sini. Protected static int sort. Nah, coba kita lihat. Apa ini? Tiba-tiba begini. Oke, dia udah ke atas ya. Nah, sekarang kita mau kita mau nampilin pencarian global yang ada di atas ini nih. Oke, jadi kamu bisa pergi ke filament lagi. Habis itu di sini ada namanya nih, dia widget deh. Mana ya? Global search. Nah, ini. Nah, kita copy yang setting global. Masih setting global. Oke, lihat. Nih, setting global. Kita copy aja. Habis itu kita taruh di bagian shoulder. Nah, ini bagian app, habis itu filament, habis itu resource. Nah, kita taruh di user resource. Nah, ini terus kita taruh di bawah sini. Tag. Nah, serah kalian mau nambahin ganti apa, cuma di sini aku mau ganti jadi name aja. Name. Coba kita lihat. Nah, tidak muncul ya tuh. Search.
Tuh muncul ya usernya si Anne Hathaway. Kalau misalnya dipencet dia bakal ke arah edit dia. Oke. Sekarang gimana kalau misalnya yang dia global? Kita balik lagi ke sini, habis kita yang cari yang globally search ini across multiple column. Kita paste aja, kita copy, terus itu taruh lagi di user resource tadi di bawah. Order relation manager ini ya, get relation bawah sini. Public static function. Nah ini kita hapus dan kita ganti jadi name sama email. Oke, terus yang sorting navigation. Oh, coba bentar. Yang ini kita reload dulu. Tuh, dia udah ada di sini. Terus sekarang yang navigasinya. Jadi ini ada navigation. Terus kita cari yang nih. Yang ini kita copy. Terus kita taruh di user resource yang di bawah tadi nih, name, taruh di bawah situ. Nih ini kita kasihnya 1. Terus itu kita ke brand. Terus kita taruh di icon. Kita taruh sini. Nah, ini kalau ini kita kasih 2. Terus kita ke produk, kita kasih juga. Ini udah ada ya, saja 4. Salah ternyata. Kita ke brand, produk. Mana sih produk? Ada. Nih, ini kita kasih 4. Di situ order resource taruh sini juga. Ini kita kasih 5. Udah deh. Nah, habis ini aku mau download Tailwind, aku mau download Preline sama Livewire. Oke.
Jadi yang pertama kita download dulu Livewire Tailwind. Kalian buka Tailwind versi 3. Ini gini deh. Nih ya, kalian buka documentation. Habis itu pilih yang framework guides. Nah, habis itu pilih yang Laravel. Nah, habis itu ini kalian tinggal jalanin aja di terminal kalian. Composer, enggak usah Composer, kan kita udah create project ya. Jadi langsung aja ini proses auto prefixer. Habis itu kalau udah berhasil, tinggal copy yang ini. Habis itu kalau udah, ini sesuai sama apa yang disuruh, ditaruh di tailwind config.js. Tailwind config.js nih, kan taruh di sini. Habis itu apalagi perintahnya. Habis itu ini kita taruh di app CSS. Taruh di app CSS. Tuh, oke. Ini udah aku taruh yang di app CSS. Habis itu, nah ini npm run dev nanti karena aku mau download preline dulu. Oke. Ini kalian bisa ke preline, terus ke documentation. Terus kalian pencet yang framework guides lagi dan pilih yang Laravel. Habis itu kalian tinggal copy aja npm install preline. Habis itu kalian taruh di terminal. Mana ya? Ya pokoknya gitu lah, tadi udah aku jalanin. Habis itu nanti kalau udah kalian bentar. Coba dia bentar nih. Nanti kayak di sini dia preline. npm install preline nih, npm install preline. Nah, nanti kalau misalnya udah diinstal terus udah berhasil, baru kalian npm run dev. npm install preline baru npm run dev. Nih, npm run dev. Nah, berarti dia udah jalan kan. Nah, habis itu kalian copy ini, import sama source-nya di app CSS juga. Ini di app CSS. Tuh, oke. Taruh di app CSS. Nah, habis itu ini juga import preline, kalian taruh di app.js. Di app.js. Nih, di app.js, kan? Terus ini nggak usah. Habis itu kalau udah kita mau download Livewire, udah kalian tinggal buka documentation, habis itu ke installation, terus komponen ini enggak ke installation dulu yang pertama. Nih, kalian copy ini, terus kalian paste di terminal. Nih, composer require Livewire. Nanti kalian tunggu sampai dia benar-benar selesai. Nah, nanti kalau udah sini, nanti kalau udah kalian pergi ke komponen, habis itu creating components. Nah, kita mulai nih. Habis itu kalian copy aja ini Livewire read post, tapi di sini aku ganti jadi homepage. Oke, tuh komponen create ya tuh. Nah, habis itu ini kalian bisa lihat di nih tampilannya gini. Nih, ini biar kita tahu dia tuh udah bener nyambung apa enggak. Sebenarnya ini udah di halamannya ini, homepage Blade PHP ini. Nah, cara buktiinnya ini kalian tulis apa aja di sini Livewire. Habis itu tinggal kita reload. Oh ya, jangan lupa rootnya juga ya guys, karena kan kita mau nyambungin ke ini ya,
nyambung kemana? Ke halaman di websitenya. Ini tambahin root dulu di sini nih. Oke, homepage class. Nah, kalau udah baru kita reload. Oke, ini udah di halaman Livewire-nya. Oke, ini di dia udah ada udah ada halaman-halamannya gitu, jadi kita tinggal copy paste aja. Oke, ini pertama kita bisa kita buka parsial. Oke. Habis itu kita ke navbar, kita mulai dari navbar dulu yang paling atas. Habis itu kita copy. Oke. Habis itu kita balik ke proyek kita. Ya. Habis itu tapi di sini kita kok nggak bisa dipencet? Di sini kita tulis dulu PHP artisan make Livewire partials dot navbar. PHP artisan make Livewire partials navbar. Oke, enter. Oke, udah ya tuh komponen create. Nah sekarang kita di sini bisa nih, di dalam kita rapi dulu deh, di dalam view, di dalam resource, di dalam view, abis itu di sini ada Livewire, nah nih partial, terus ada navbar. Nah ini kita paste di sini, ini kita hapus, abis itu kita paste. Nah, udah. Nah, habis itu sekalian sama footernya. PHP artisan ini kita ganti jadi footer. PHP artisan make Livewire partials footer. Oke. Nah, isinya kita copy dari sini, kita cari footer nih, kita copy, terus kita taruh di sini bagian footer. Nih kan udah ada footer nih. Terus kita buka app.php. app.php. Nah, ini kita tambahin Livewire di bawah body. Bentar, kok kayak beda gitu ya? Enggak aja, sama-sama. Di dalam body kita tambahin Livewire. Livewire. Ada add-nya di sini. Add Livewire partials.navbar. Ini badinya kita kasih kelas bg slide 200.
BG 700. Nah, habis itu ini kita copy, terus kita taruh di sini. Tapi ini si footernya. Jadi di atas ini partial navbar, terus ini partial footer. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita reload. Oh, ini kenapa begini? Bentar. Coba PHP Artisan Optimize. Atau apa dia masih kayak gini ya? Kayaknya ini si SS-nya deh. Di apps nih kayak ini deh, not modules. Apa ini kita aset? Masa aset sih? Tapi aset kan bukan. Coba kita ke applet PHP lagi. Jadi yang kemarin gimana? Mana sempat? Applet PHP. Kok beda tapi ya? Ini gimana? Nah, kok bener? Oh kan aku kemarin kan masuk kan yang kemarin bukan HP. Lah, kocak. Salin kode, salin aja salin. Semuanya. Oke, jadi ternyata salahnya itu ada di sini. Kita belum nambahin ini, nambahin si SS sama si GS-nya. Jadi dia nggak mau muncul. Makanya tadi aku bilang kan si SS sama GS-nya bermasalah, yang belum aktif gitu. Oke, ini dia udah ada navbar dan footernya. Sekarang kita ke hero sectionnya. Film nggak apa-apa. Tapi yang web film yang panik. Kita ke hero section. Itu aja error. Kita nih, kalian bisa pencet home. Abis itu di sini ada hero section. Bisa kalian copy. Bisa kalian copy. Abis itu kita di bagian, nah kan kita udah punya nih, kita tinggal copy. Nah, udah, coba kita lihat. Nah tuh kan dia udah mulai ya, udah muncul. Ini navbar, ini hero section, ini footer.
Oke, lanjut. Kita ke bagian brandnya. Bagian brand. Kita copy. Satu ini udah jasanya. Udah. Berapa? Yo. Terus kita paste di bawahnya. Nah, coba kita lihat. Dia loading. Kok begini dia? Kok berantakan? Kayaknya aku bilang kayak dia div-nya kurang deh. Apa ini? Nah ini deh. Optimize. Kayak dia tuh kurang deh div-nya. Coba kita. Ini buat apa emang? Kenapa sih? Oh ya, gila. Masa brandnya begini? Ada tampilan yang baru. Ini tampilan. Ini gimana? Oh alah. Coba kita paste lagi. Kita copy lagi. Ini apa ini? Nah, coba kita lihat lagi. Ya Allah, ini kenapa? Kamu juga bisa sini. Kenapa dia lagi? Ini kenapa ya guys? Ini kenapa? Kok malah error? Kenapa dia kayak gini, Bud? Soalnya dia udah keluar sama bapak. Oh iya. Lu buat itunya pas bukan data, tapi ini Jadi namain di sini sih. script ya. Nah, oke, dia udah benar ya. Tadi ternyata kurang div-nya. Nah, habis itu udah muncul nih. Sekarang kita ke kategori. Oke, kita copy. Terus kita taruh lagi di bawahnya. Kita copy di bawah section ini. Kita tambahin aja komen apa ya, kategori. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, untuk kategorinya dia udah muncul. Bener ya? Terus lanjut buat customer review. Nih, customer review kita copy. Kata konten dari mana dia? Kita taruh di bawahnya lagi. Yang PHP. Berarti di sini. Ini masih student management, tapi sama kesimpan nih. Ya kalau Di printnya ada buat Review. apa ini? Ya, coba kita lihat.
Oke, nih customer review udah kayak gini ya. Oke. Terus habis customer review, coba ke homepage, terus yang bagian hero section. Nah, nih yang ini. Coba bagi Ini kita cut, Ctrl X. Habis itu kita kasih komen dulu. Terus ini hero section. Nah, dia muncul lagi belum? Kok nggak ada hero sectionnya, kocak. Nah, udah. ini di mananya? Di data komplain. Di mana? Indeks data komplain. Ya, habis itu kita di sini buat mana tadi si control backtick aja. Nah, sini kita buat nih PHP tulisan make live wire kategori make live wire kategoris page PHP artisan make live wire kategoris Nah, emang udah skripsi tanpa komplain kategoris page. udah ke situ baru ke situ. Oke. Terus habis itu kita copy dari si GitHub bagian ini kan, bukan nih parsial udah kan, bagian kategoris page mana sih nih. Copy aja, terus kita paste di bagian dan yang tadi kita udah buat kategoris page template. Nah, Oh, kamu nggak ada? Tapi ada codingannya nggak? nah terus kita tambahin rootnya dulu biar bisa kebuka. Buka CDP admin udah langsung. Root Nes, lagi record ya? oke. Apa aja yang harus diisi? Kategoris Oh ini. Iya, web pengaduan. kategoris page. Nah, coba kita reload, terus kita pencet. Nih dia bisa loading nih. Nah, coba kita pencet kategoris. Ih, si not found. Kenapa not found? Kamu dari mana? Get kategories kategoris page. Ada fotonya juga di situ. Iya. Nah, udah. Nah, ini kan dia gede-gede banget nih. Gede-gede banget. Caranya itu ini rundev kita matiin dulu bentar. Ini npm rundev kan. Pulang nggak sih? Tutupin. Ini npm rundev atau bentar aku matiinnya sih itu lagi. npm install
install. Itu ada statusnya sih. Nih npm run dev, kita matiin dulu yang di sini. Ctrl C. Dah. Habis itu kalau udah, kita npm run build. npm run build. Oh, bisa dibacain. Oke, kita tunggu dulu. Bisa nggak dirunda? Kan ya itu dibuatnya dari ini. Ayo, Udah, tugas kita nggak selesai kemana sih? coba. Yang kemarin sama api itu komplain yang selesai, yang ada 12 video. Belum nggak sih kayaknya. Nggak tahu aku tulisannya. Function index day 5. Kok nggak bisa deh? Ini kan pencari project. Oh itu beda belum. Ini jauh. Putri. Unable to locate file in fit manifest resource JSF Emang nggak ada nih. JS. Coba gue ya. Kenapa ini? Oke guys, jadi ternyata error karena aku juga sebenarnya kurang tahu sih ya kenapa. Cuma tadi setelah aku npm run build, abis aku matiin, abis aku nyalain lagi npm run dev-nya, itu dia udah bisa. Salah, bukan di sini. Nih, dia udah bisa. Kan tadi dia gede-gede kan. Habis itu aku tambahin, ini kan kategori. Nah, habis itu untuk produknya juga udah aku tambahin. Nih, produknya juga aku udah tambahin. Terus chartnya juga, kalau misalkan aku di sini chart, jadi kayak gini. Oke. Nah sekarang gimana caranya ini kalau misalnya kita pencet nih, misalnya nih produk name apa kayak gitu, misalkan kalau misalnya kita pencet dia ada detail produknya. Oke, jadi kita ke sini. Oke. Nah, sini kita tambahin PHP artisan make live wire product detail page. PHP artisan make live wire product detail page. Oke. Komponen create. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Oke. Kita cari yang produk detail. Nih. Ini kita copy. Terus kita taruh di produk detail. Ini sini. Untuk nih, taruh di sini. Oke, terus untuk nyambungin ke localhost-nya, ke websitenya, kita jangan lupa kasih root.
get product lalu detail page. Oke, coba kita reload. Kayak gini biasanya harus dioptimize dulu. Nah, apa npm run? Bentar. Root get oh ada S nya, products. Nah, oke. Nah, ini kan dia udah muncul tapi dia nggak beraturan kan. Ini kita harusnya itu kalau misalnya di sini ini buat apa sih ini? Harusnya kita npm, coba ini kita matiin dulu, Ctrl C. Ini kita npm coba kita npm run build. Soalnya sebelumnya aku coba npm run build itu dia nggak mau guys, malah error. Tuh, kenapa ini? Tuh udah, coba ya kalau misalnya kita reload, apakah dia bisa? Tuh kan loadingnya lama. Tuh kan, ini bakal kayak gini. Aku nggak tahu kenapa. npm run dev aja aja. npm run dev. Oke. Oke, udah bagus sih tampilannya, udah kayak website. Wait guys, aku mau tes laptop. Oke, sekarang tampilannya udah bagus,
nggak gede-gede lagi kayak tadi. Oke, nih kalau misalnya kita scroll dia bisa kayak gini. Kalau misalnya kita pencet nih, tampilan sampingnya kayak gini, terus ini juga kayak gini, ya kan? Oke, habis itu kalau udah coba kalau misalkan kita mau ke check out nih sekarang, localhost nah ini masih not found ya. Nah oke, berarti kita buat dulu di sini. Kita buat dulu di sini. PHP artisan make livewire, PHP artisan make livewire check out. Check out page. Oke. Nah, habis itu kita ke GitHub yang tadi. Terus kita cari yang check out page. Mana nih? Nih. Ya, langsung kita copy aja. So, kita pencet nih. Kita taruh di sini deh. Aduh. Taruh di sini. Nah. Sekarang kita ke root. Kita buat rootnya. Get check out terus enggak check out page class. Oke, root dia check out page. Oke. Oke, terus kalau udah coba kita reload. Optimize. Oke. Ini bentuk kayak gini ya. Tapi ini dia bentuknya itu masih jelek. Jadi caranya adalah, karena aku nggak tahu kenapa npm run aku nggak bisa, jadi kita matiin Ctrl C. Nah itu nyalain lagi npm run dev. Nah nah ini dia bentuknya udah bagus, udah kayak gini bentuknya. Oke, untuk checkout-nya udah muncul, udah bagus. Sekarang kita mau ke halaman autentifikasi ini. Contoh kayak reset password, terus sign in, gitu-gitu lah.
Nah, kita itu tampilannya dulu nih. Berarti ke income ini. Kita ke tapi sebelumnya kita ke my orders dulu nih. My order sama order detail dulu. Oke. My order ini kita copy. Nah, habis itu kita buat dulu sih di Livewire-nya. PHP artisan back Livewire. My orders page. My orders page. Taruh ini M-nya gede apa kecil ya? Ini aja deh. My orders page. Oh wait, this wait. Oke, udah bener lah. My orders page. Oke, udah successfully. Habis itu kita buka deh ini. Nah, habis itu kita paste yang tadi. Nah, terus habis itu kita buat rootnya. Nah, kita ganti jadi my orders. My orders page. Nah, coba optimize dulu. Oke. Ini masih jelek ya. Oke. Kita jalanin rumus G itu, kita matiin dulu, Ctrl C, nyalain lagi npm handef. Dah. Nah, oke. Ini dia udah bagus ya, tuh my orders. Nah, habis itu kita tambahin lagi. Ya bener deh, Ctrl Z. My orders. My orders, order. Terus ini my orders, order.
Oke. Sekarang kita di sini buat lagi my live wire my order detail page, my order detail page. Nah, sekarang kita buat rootnya sekalian aja. Ini sama sih ini. My orders, order, tapi di sini kita jadi my orders detail. My order my order detail page. Dan sekarang tampilannya kita cari yang order detail. Oke, ini kita copy aja. Terus kita taruh di misal my orders optimize, jangan lupa. Nah, ini contohnya nih, order detail tapi kayak gini tampilannya masih jelek. Jadi kalau misalnya kalian bisa npm run build tapi karena akun nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ini kita matiin dulu baru lagi. Oke, kita lihat lagi. Oke, bentar masih loading. Nah ya, ini udah kayak gini nih order details. Oke. Sekarang kita buat loginnya. Wait, di sini. PHP artisan make live wire. Live wire out. Berarti di dalam out, di dalam folder out, habis kita buat nih login. Ini kan autentikasi login page out the login page. Oke, sekarang kita buat tampilannya dulu. Kita ke bagian login page ya, berarti ini ada out nih, kita login page. Oke, ini kita copy, terus kita balik ke VS Code. Terus kita taruh di login page PHP. Kontrol taruh di sini. Nah, terus kalian buat si registernya juga.
would, kita ganti jadi register. Nanti buat rootnya juga sekalian. Would.register page. Dah. Terus habis itu tampilan si registernya, tampilan register. Oke, kita copy. Ini belum sih? Dah. Habis itu kita pencet kontrol. Nah, terus forgot passwordnya juga out forgot password page. Out dot forgot password page. Oke, sekarang tampilan forgot password. Oke, ini kita copy. Terus kita taruh di sini, forgot. Nah, terus habis itu yang reset juga. Bentar, yang satu lagi ada reset kan ya? Reset. Nah, nanti satu lagi. Out dot reset 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 password page. Register page, forgot password page, reset password page. Ya. Taruh terus untuk halamannya ini kita copy. Udah. Sini kontrol. Nah, terus sekarang kita buat rootnya deh. Ini banyak banget ini. Nah, kita tambahin rootnya di sini. Yang pertama itu ada get login page. Habis itu register jadi namanya register
register nah di situ ada forgot password kan tadi. Forgot password page. Terus yang terakhir tadi ada reset. Reset password page. Nah, itu mana sih? Nih, ini kita optimize dulu. Terus kalau udah sekalian aja aku matiin dulu. Baru run lagi. Nah, terus coba kita masuk ke register. Nah, oke ya, dia udah ke register. Habis itu bakal misalkan ke mana lagi nih, forgot reset. Nah, forgot password. Nah, terus kalau misalnya mau reset, nah reset password. Oke. Habis itu kita mau buat sukses sama cancel page-nya. Banyak banget guys emang. PHP Artisan Make Live Wire. Sukses oke. Langsung aja sama cancel page. Cancel page. Nah, sekarang kita ke tampilannya. Kita ke sukses dulu. Mana sih ini sukses? Kita copy. Terus kita ke sukses. Terus kita ke cancel, mana cancel? Nih. Kita copy. Oke. Nah, kita buat
buat rootnya. Buat rootnya. Wait. Apa ya, success page class. Shift L take down aja. Hah? Bentar dulu. Ini kita ganti jadi cancel. Ini kenapa unexpected token? Hah? Oh ya, dia lupa kasih metodenya. Oke, success page, cancel page. Oke, kalau udah optimize, habis itu matiin dulu, Ctrl C, kita nyalain lagi. Nah, coba kita balik lagi, terus kita ke bagian misal sukses. Nah, nanti dia kayak gini. Kalau ada sukses, nanti dia muncul kayak gini. Thank you, your order has been received, gitu. Kalau misalnya gagal, ke cancel. Nah, nanti kayak gini, payment fail, order cancel, gitu. Coba bentar, bagian cancel page ini kita copy aja dulu. Ctrl C, di bagian success page, Ctrl A. Hapus dulu, habis itu kita buat div. Di sini aku kasih class, terus kita ini apa sih tadi, sukses ya, yang kita copy lagi di sini. Sukses. Dah. Coba kalau kita lihat. Perubahannya ya nggak berubah banget sih emang.
Oke deh, sekian untuk kita lanjutin ya. Kemudian terakhir sampai kalau misalkan kita udah selesai, udah sukses, muncul halaman ini. Nah sekarang gimana caranya kalau misalnya kita pencet kategoris, yang aktif itu kategoris, kalau misalnya kita pencet products, yang aktif itu products gitu. Jadi caranya itu kita balik dulu nih. Ini kita tutup dulu semuanya lah ya. Kita ke navbar. Navbar build PHP. Di sini kita tambahin, ini kita kecilin aja dulu, udah lumayan aja ke atas, pokoknya di bagian nih, ini kita aku lupa deh. Ini sih, ini harusnya misal kita kontrol, kalau di font medium ini kita buat dulu request Nah, bisa datanya ini baru emang di sini ya. Wait. Ini bener kan di bagian A nya font medium, request is tambahin. Nah ini sini harusnya yang atasnya itu langsung play. Oh iya, berarti aku salah guys, kita copy aja. Ctrl X, tapi ya berarti ini kita copy di sini. Ini kita isi sama si kita Ctrl X, terus kita taruh di sini. Enggak sih guys, bingung deh. Font medium, teks blue 600, teks gray.
usah. Teks benda 600. Teks 600, habis itu Akos. Bener kok yang home. Wait. Ini bukan teks gray 500. PIT. Enggak sih, ntar aku salah lagi. Wait, coba. Ya benar. Oke, benar. Berarti sekarang ini kita copy, Ctrl C. Oke, sekarang yang kategoris ini kita hapus, kita paste. Kategoris. Coba bukan di sini. Terlalu. Kita pencet kategoris. Udah ada biru ya, bener ya dia. Ya emang ada hovernya gitu ya. Terus bener-bener ya, berarti kita copy. Semua gak usah ada hovernya sih. Kita hapus, kita
paste. Terus ini kita buka kategori, kita ganti jadi begini, products. Terus sekalian aja bagian mana ya? Ini juga. Terus chart. Nah, coba sekarang kita lihat lagi. Nih, kalau misalnya kita ke produk, oh biru. Kalau misalnya kita ke chart, oh biru. Oke. Jadi udah aktif ya. Oke. Terus sekarang, kalau misalkan nah, kalau misalkan kalian perhatiin ya, kalau misalnya aku pencet kategoris tuh, dia itu loading, jadi dia tuh mereload semua semua halaman gitu. Nah, kalau misalkan Livewire itu dia bisa mereload isinya aja, mereload elemen-elemennya aja gitu. Jadi dia nggak reload gitu kan. Kalau misalnya reload, kalau misalnya kita punya banyak halaman nih, terus dia nge-reload setiap halaman yang kita pencet, kan itu pasti berat kan di servernya. Nah, Livewire ini dia bisa jadi dia tuh yang nge-reload itu elemen dalamnya aja gitu. Nah, itu namanya adalah Wire Navigate gitu. Kalau misalnya cari tahu sendiri Wire Navigate itu kayak gimana. Nah, sekarang kita mau nambahin nih. Bentar, tadi yang pertama kali dapat request nih, kita tambahin di sini. Wire Navigate. Ya, ini kita copy. Kita taruh juga di sini. Ini di sini. Nih, contohnya. Misal, kita reload dulu ya. Nih, misal aku pencet home. Tuh. Kalian bisa lihat kan? Dia nggak reload satu halaman nggak? Enggak kan? Tuh. Jadi dia nggak reload satu halaman full gitu loh. Jadi dia cuma nge-reload elemen-elemen yang ada di dalamnya aja gitu. Itu keunggulan dari salah satu keunggulan dari Livewire tuh. Nah, terus kita taruh juga di bagian login, mungkin page. Terus ini kita taruh di bagian ini di sini. Wire, copy aja. Itu di bagian register juga. Ini di sini. Jadi kalau misalkan kita pencet login, tuh, ya kan?
misalnya kita sign up here tuh ya kan, dia nggak nge-reload satu halaman, jadi cuma nge-reload elemennya aja gitu.